Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang perempuan yang tumbuh dalam tradisi keilmuan dan perjuangan, saya, Dewi Sartika, ingin mengajak Anda memahami hadis pendidikan anak secara jernih dan bertanggung jawab. Pada perkuliahan ini, kita akan membahas pemaknaan hadis tentang kebolehan memukul anak, sebuah tema yang sering disalahpahami. Hadis ini kerap dibaca secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks pendidikan, tujuan syariat, serta nilai kasih sayang dalam Islam. Padahal, Rasulullah SAW dikenal sebagai pendidik yang lembut dan penuh empati. Oleh karena itu, memahami hadis ini tidak cukup hanya dengan membaca terjemahannya, melainkan juga memerlukan analisis sanad, matan, serta konteks sosial saat hadis itu disampaikan. Dalam perspektif pendidikan anak, hadis tidak boleh dijadikan legitimasi kekerasan, melainkan harus dipahami sebagai upaya terakhir dalam pembinaan moral. Disinilah peran mahasiswa pendidikan untuk bersikap kritis dan bijak. Pendidikan Islam sejatinya menumbuhkan karakter, bukan melukai jiwa anak. Hadis yang sering dirujuk berbunyi perintah mengajarkan syalat kepada anak sejak usia 7 tahun dan memukulnya jika meninggalkannya pada usia 10 tahun. Sekilas, redaksi hadis ini tampak memberi ruang tindakan fisik. Namun, para ulama menegaskan bahwa makna memukul di sini bersifat simbolik dan sangat terbatas. Pukulan yang dimaksud bukanlah kekerasan, tidak menyakitkan, tidak melukai, dan tidak dilakukan dengan amarah. Bahkan, sebagian ulama menyatakan bahwa konteks ini lebih menekankan disiplin daripada hukuman. Dalam pendidikan anak, disiplin harus dibangun secara bertahap melalui keteladanan, pembiasaan, dan dialog. Rasulullah SAW sendiri tidak pernah memukul anak, istri, maupun pembantu. Maka, hadis ini tidak bisa dipahami secara terpisah dari praktik hidup Nabi. Pendidikan Islam mengajarkan keseimbangan antara ketegasan dan kasih sayang sebagai landasan pembentukan akhlak. Dalam kajian hadis pendidikan anak, pemaknaan kontekstual menjadi kunci utama. Anak usia dini memiliki karakteristik psikologis yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka belajar melalui peniruan, rasa aman, dan hubungan emosional yang sehat. Jika hadis tentang kebolehan memukul diterapkan secara literal, maka yang muncul adalah trauma, bukan kesadaran beragama. Oleh karena itu, para pendidik dan orang tua harus memahami bahwa Islam sangat menjunjung tinggi prinsip rahmah. Kebolehan memukul tidak dapat dilepaskan dari syarat yang sangat ketat, bahkan dalam praktik pendidikan modern lebih diarahkan pada pendekatan non-fisik. Teguran verbal, penguatan positif, dan konsekuensi edukatif jauh lebih efektif. Dengan demikian, hadis ini justru menegaskan tanggung jawab pendidik untuk serius membimbing anak, bukan membenarkan tindakan kekerasan atas nama agama. Sebagai pejuang yang memahami arti pengorbanan, saya meyakini bahwa pendidikan adalah medan jihad yang menuntut kesabaran. Hadis ini mengingatkan bahwa orang tua dan pendidik tidak boleh abai terhadap kewajiban mendidik anak, khususnya dalam ibadah. Namun, cara mendidik harus selaras dengan nilai kemanusiaan. Dalam konteks kekinian, pemukulan hampir tidak relevan lagi karena bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Banyak pakar pendidikan Islam menegaskan bahwa makna memukul dapat ditransformasikan menjadi ketegasan sikap, konsistensi aturan, dan pemberian konsekuensi yang mendidik. Dengan demikian, substansi hadis tetap terjaga tanpa mengorbankan hak anak. Inilah bentuk ijtihad pendidikan yang sejalan dengan maqasid syariah, yaitu menjaga jiwa dan akal anak sebagai amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkuliahan hadis pendidikan anak, mahasiswa perlu memahami bahwa hadis tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Banyak hadis lain yang menekankan kelembutan, seperti anjuran mencium anak dan memperlakukan mereka dengan kasih sayang. Jika hadis kebolehan memukul dibaca tanpa hadis-hadis tersebut, maka pemahamannya menjadi timpang. Pendidikan Islam bersifat holistik, menggabungkan aspek spiritual, emosional, dan sosial.
Oleh sebab itu, pendekatan kekerasan tidak sejalan dengan tujuan pendidikan Islam. Hadis ini justru menjadi peringatan bahwa pembinaan anak memerlukan kesungguhan dan konsistensi sejak dini. Ketika anak dibimbing dengan cinta dan keteladanan, maka nilai-nilai agama akan tumbuh secara alami dalam dirinya. Sebagai penutup materi utama, saya ingin menegaskan bahwa pemaknaan hadis tentang kebolehan memukul anak harus diletakkan dalam kerangka edukatif, bukan represif. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dalam mendidik. Hadis ini mengandung pesan tanggung jawab, bukan pembenaran hukuman fisik. Dalam konteks pendidikan modern, pendekatan dialogis dan humanis lebih sesuai untuk membentuk karakter anak. Mahasiswa sebagai calon pendidik dituntut mampu membaca teks hadis secara kritis dan kontekstual. Dengan pemahaman yang tepat, hadis menjadi sumber nilai yang membebaskan dan memuliakan anak. Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi beriman, berakhlak, dan berdaya, sebagaimana cita-cita Islam sejak awal. Sebagai penutup materi utama, saya ingin menegaskan bahwa pemaknaan hadis tentang kebolehan memukul anak harus diletakkan dalam kerangka edukatif, bukan represif. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dalam mendidik. Hadis ini mengandung pesan tanggung jawab, bukan pembenaran hukuman fisik. Dalam konteks pendidikan modern, pendekatan dialogis dan humanis lebih sesuai untuk membentuk karakter anak. Mahasiswa sebagai calon pendidik dituntut mampu membaca teks hadis secara kritis dan kontekstual. Dengan pemahaman yang tepat, hadis menjadi sumber nilai yang membebaskan dan memuliakan anak. Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi beriman, berakhlak, dan berdaya, sebagaimana cita-cita Islam sejak awal. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya dalam podcast Hadis Pendidikan Anak ini. Semoga pembahasan mengenai pemaknaan hadis tentang kebolehan memukul anak dapat menambah wawasan, sekaligus menumbuhkan sikap kritis dan bijak dalam memahami sumber ajaran Islam. Saya berharap materi ini dapat menjadi bekal bagi Anda sebagai calon pendidik untuk mengedepankan kasih sayang, tanggung jawab, dan keteladanan dalam mendidik generasi penerus. Semoga ilmu yang diperoleh membawa manfaat dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.